Putri berenang sekuat tenaga hingga ia menemukan sepotong papan sepanjang 30 cm melintas di depannya. Dengan berbekal papan itu, Putri mengapung dan terbawa arus air ke arah jalan taman siswa. Sementara ia melihat ribuan orang lain di sekitarnya sedang berjuang melawan maut. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat datang di channel Sebelum Tidur. Di channel ini, kalian akan mendapati berbagai macam cerita misteri dan tragedi dari berbagai pelosok Nusantara hingga seluruh penjuru dunia yang akan menjadi teman kalian sebelum masuk ke alam mimpi. Bersama saya, Joker. Hari itu adalah hari Minggu, hari yang paling dinantikan oleh semua orang untuk melepas penat setelah melewati hari-hari yang cukup melelahkan. Semua orang bersuka cita menikmati hari dengan sekedar bersantai bersama keluarga di rumah ataupun pergi ke tempat-tempat rekreasi. Hari itu adalah tanggal 26 Desember tahun 2004. Kota Banda Aceh terlihat begitu indah di kala pagi hingga menjelang siang. Namun, detik-detik setelahnya akan menyisakan sejarah kelam bagi kota Serambi Mekah. Pagi itu, Putri yang masih duduk di kelas 5 SD Negeri 38 Taman Siswa Banda Aceh sedang bersantai di rumahnya bersama saudara sepupunya. Sementara ibunya sedang berada di Jakarta. Seperti kebanyakan anak-anak seusianya, Putri juga sedang asyik berada di depan TV, menyaksikan deretan serial kartun kesukaannya. Hingga suatu ketika, guncangan sehebat 9,1 skala Richter itu tiba-tiba mengguncang dan memporak-porandakan seisi rumah. 15 menit kemudian, terdengar suara teriakan orang-orang dari luar. Air naik, air sudah naik. Putri bergegas keluar menyaksikan kekacauan yang terjadi. Pintu irigasi yang ada di dekat rumahnya jebol. Ratusan orang berlarian di jalanan dengan wajah ketakutan. Dengan cepat, Putri meraih tangan kakak sepupunya, Yuyun, yang berumur 13 tahun, untuk berlari menuju sebuah toko yang berjarak sekitar setengah kilometer dari rumahnya. Setibanya di lantai bawah toko, keduanya harus berdesakan dengan puluhan orang lain yang telah tiba terlebih dahulu. Hingga beberapa menit kemudian, hantaman ombak tsunami menjebol pintu belakang dan menghempaskan orang-orang keluar dari toko. Tubuh Putri ikut terseret hingga ke depan pintu toko. Ia melihat tubuh Yuyun sayup-sayup dihantam gelombang menjauh darinya. Sejak saat itu, dirinya terpisah dari kakak sepupunya. Putri berenang sekuat tenaga hingga ia menemukan sepotong papan sepanjang 30 cm melintas di depannya. Dengan berbekal papan itu, Putri mengapung dan terbawa arus air ke arah jalan taman siswa. Sementara ia melihat ribuan orang lain di sekitarnya sedang berjuang melawan maut. Putri beruntung, tidak ada orang lain yang merebut kayu pelampung dari tubuhnya. Selang beberapa menit kemudian, kayu yang menopang tubuhnya terlepas dikarenakan arus ombak yang makin deras. Di tengah keputusasaannya, Putri teringat sosok sang ibu yang membuat semangatnya kembali muncul, dan dengan sekuat tenaga ia berenang mendekati sebuah bangunan 2 lantai. Di tengah kelelahannya, tiba-tiba saja lewat sebuah jergen kosong di dekatnya. Ia memeluk jergen itu kuat-kuat dan tubuh mungilnya itu terbawa arus hingga mendekati bangunan 2 lantai itu. Ketika hampir mendekati dinding rumah, Putri sempat masuk pusaran air yang berputar hingga tenggelam sekitar 2 meter ke dalam air yang keruh berwarna hitam. Putri kembali teringat wajah ibunya, hingga kemudian air membawanya kembali ke permukaan.
Saat timbul ke permukaan, ia melihat Pak Husaini, seorang guru yang dia kenal. Pria itu memanggil nama Putri berkali-kali. Kemudian Putri mengayun pelan hingga mendekati dinding rumah lantai 2 itu. Di rumah yang hampir roboh itu, dirinya bersama 5 orang lain yang tidak dikenalnya bertahan selama lebih dari 1 jam, menunggu air surut untuk mengevakuasi diri mereka masing-masing. Rasa syukur tidak henti-hentinya dipanjatkan Putri. Sepanjang itu pula, wajah ibunya terus saja terngiang di benaknya, meskipun rasa sedih juga teramat besar dirasakannya, memikirkan nasib kakak sepupunya yang terpisah dengannya, dan belum jelas nasibnya saat itu. Kini, 19 tahun telah berlalu. Luka yang mendalam tentu saja masih sesekali dirasakan oleh para korban yang kehilangan sanak saudara hingga harta benda. Namun, hidup harus terus berjalan. Kota Banda Aceh pun kini telah pulih dan berbenah. Hanya doa yang dapat kita panjatkan untuk para korban, dan semoga negeri ini dijauhkan dari segala musibah dan bencana. Amin.